Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 diawali dengan perjuangan pemulihan Madrasah Muhammadiyah Banjarmasin. Kita juga akan menyimak revitalisasi Pasar Sentra Antasari, aksi bakti religi Polres Banjarbaru, kerja bakti Sungai Martapura, hingga pesona Jupiter Aerobatik tim di langit Banjarbaru. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Informasi yang pertama, pasca kebakaran 18 ruang kelas di Jalan Es Parman, pihak Madrasah Muhammadiyah berharap ada keadilan penanganan setara dengan sekolah di bawah Dinas Pendidikan. Menyikapi ini, Kementerian Agama Banjarmasin berjanji akan mengawal proposal bantuan ke pusat, mengingat anggaran daerah untuk pengadaan kembali terbatas. Pasca kebakaran yang menghanguskan 18 ruang kelas Madrasah Muhammadiyah di Jalan Es Parman Banjarmasin, pihak sekolah masih menunggu kepastian bantuan untuk pemulihan fasilitas belajar mengajar. Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Fatmawati, berharap tak ada perbedaan perlakuan dalam penyediaan fasilitas maupun perbaikan sarana pendidikan antara sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu peduli dengan madrasah. Kami sudah berupaya meminta bantuan apa sebagainya, cuma ya lebih cepat bantuan dari dinas kayaknya. Tapi dinas kan tidak mungkin membantu, bukan di bawah ke kementeriannya gitu ya. Mudah-mudahan dengan wawancara ini mudah-mudahan sampai ke yang terkait ya, dengan tadi penuh. Jadi jangan dibedakan antara dinas dengan Kemenak gitu. Makanya bangunan kami kan agak beda dengan yang lain. Menanggapi hal tersebut, Kemenak Kota Banjarmasin bilang sudah mengajukan rekomendasi proposal dan melengkapi administrasi pengajuan proposal perbaikan bangunan sekolah untuk diajukan ke Kemenak Provinsi, pemerintah kota, ataupun pusat. Hal ini disebabkan alokasi dana anggaran terkait pengadaan barang di sekolah dipegang penuh oleh Kemenak Pusat. Sementara Kemenak Kota dan Kabupaten tak miliki anggaran tersebut. Kami sudah memberikan rekomendasi, sudah menandatangani rekomendasi kedua madrasah, baik itu Sanawiyah Muhammadiyah maupun Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Kota Banjarmasin untuk kelengkapan administrasi pengajuan proposal untuk diajukan. Yang pertama, mereka mengajukan ke pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Dan barangkali juga ke pemerintah kota Banjarmasin juga mereka mengajukan. Kemenak Kota Banjarmasin menegaskan akan terus mengawal proses pengajuan hingga pembangunan kembali fasilitas sekolah yang terbakar pada Rabu lalu, yang hanguskan 18 ruang kelas dan 30 unit komputer milik gabungan 2 Madrasah Muhammadiyah. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Revitalisasi Pasar Sentra Antasari Banjarmasin kini dimulai dengan pengecatan ulang bangunan. Namun di tengah semangat perubahan, pedagang masih menyoroti krusialnya kerusakan akses jalan dan masalah keamanan kawasan pasar. Perhatian terhadap kenyamanan pedagang dan pengunjung tentu menjadi PR penting bagi pengelola. Perpaduan cat warna hijau, kuning, dan biru disandingkan tulisan Banjarmasin Maju Sejahtera ini jadi renovasi awal kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Proyek perbaikan yang sudah berjalan sejak sebelum Hari Raya Idul Adha ini ditargetkan rampung pada 14 Juni dengan tahapan pertama pengecatan ulang gedung pasar. Revitalisasi Pasar Sentra Antasari dilakukan oleh Perusahaan Daerah Umum Daerah Pasar yang jadi prioritas usai peralihan pengelolaan. Oleh perbaikan ini Bang, khusus pengecatan. Sebijian gedung ini? Bukan, cuma tapak samping, kiri kanan sama sayap. Warnanya
1, 2, 3, kurang lebih 5. Targetnya sampai kapan nih Pak untuk pengecekan? Targetnya kurang lebih tanggal 14 nih kurang lebih. Kendati demikian, sejumlah persoalan masih jadi keluhan pedagang. Selain akses jalan kerap rusak hingga sebabkan genangan air, keamanan kawasan pasar juga jadi sorotan. Pedagang bilang akses keluar masuk pasar yang masih terbuka bagi siapa saja memicu persoalan keamanan dan dapat memengaruhi kenyamanan pelanggan. Lokasi ini Pak. Ya namanya kondisi air bersih aku enak, dipandang nyaman. Kayak di Tapur tuh kayak Beja Baru enak pandang. Mana aman nyaman. Kunjungan tuh yang lama keamanan. Preman-preman lah. Ya, kasihan juga. Oh takut masuk ke dalam ya? Pernah ada apalah kejadian kayak itu? Ya ada. Biasa aja, masa sekali 2 kali. Sering nggak Pak kejadian itu? Ya jarang-jarang. Sama sebulan pasti ada. Sebulan pasti ada. Pedagang berharap revitalisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama persoalan genangan air dan keamanan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Jejak Digital, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarbaru menggelar bakti religi. Satu titik kegiatan adalah pembersihan kawasan Masjid Agung Al-Munawarah pada Jumat pagi, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polres Banjarbaru melaksanakan kegiatan bakti religi dengan menggelar aksi bersih-bersih sejumlah tempat ibadah. Salah satu sasaran utama adalah Masjid Agung Al-Munawarah Banjarbaru. Secara serentak, seluruh anggota Polres dan jajaran Polsek di masing-masing kecamatan turun membersihkan area selasar serta halaman tempat ibadah. Mudah-mudahan ini bisa membantu karena memang tadi penjelasan dari pihak petugas masjid memang tenaga juga masih kurang, tapi ya mudah-mudahan nanti secara rutin tadi permintaan setiap Jumat ada anggota Polres yang membantu untuk bersih-bersihkan selasar, memang cukup luas. Aksi sosial ini sangat membantu petugas kebersihan masjid yang selama ini masih kekurangan tenaga, terlebih di tengah kondisi cuaca yang sering berubah. Pengelola masjid berharap bantuan tenaga dari pihak kepolisian ini bisa berlanjut secara rutin, khususnya setiap hari Jumat. Oh ya, bagus banget Mbak itu. Ya kalau bisa ya setiap Jumat kah, jadi kan ada kegiatan ini kan dapat pahala juga lah gitu. Ini kan kegiatannya berarti dibantu Bu ya sama Pak Polisi? Tinggi dibantu, tadi tuh ngedarkan celengan, ada juga yang bersih-bersih di lemari Quran. Nah, sama itu Bapak yang ngepel, ada yang nyapu juga. Selain bakti religi, Polres Banjarbaru juga berpartisipasi aktif dalam berbagai rangkaian kegiatan lain seperti perlombaan, guna memeriahkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Aksi cinta lingkungan kembali ditunjukkan oleh ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Forkopimda Kalimantan Selatan. Pada Jumat pagi, Sungai Martapura yang menjadi ikon Banua dibersihkan bersama. Aksi ini bukan hanya untuk mendukung program Indonesia Asri, tetapi juga menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Sebanyak 350 orang personel gabungan dikerahkan. Aparat TNI, Polri, hingga Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin dikerahkan bersihkan Sungai Martapura Banjarmasin Jumat pagi. Pembersihan sungai gunakan perahu karet mengangkut kepingan-kepingan sampah sungai hingga eceng gondok yang mengganggu pemandangan dan arus sungai. Kegiatan ini diinisiasi guna mendukung program Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah sekaligus Hari Bayangkara ke-80 tahun.
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda bilang, penempatan Sungai Martapura sebagai ikon Kalimantan Selatan wujudkan Indonesia asri yang kedua ini bukan tanpa alasan. Selain penunjang kehidupan warga lokal, Sungai Martapura juga disebut sebagai sarana transportasi untuk aktivitas jual beli warga. Ini Sungai Martapura ini berada di tengah kota, ini merupakan ikon kita, ikon Kalimantan Selatan, sehingga sudah selayaknya kita bersihkan, dan sekaligus Sungai Martapura ini penunjang kehidupan masyarakat sebagai alat sarana transportasi ya, kemudian untuk juga berjualan di sini, untuk wisata juga. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, berharap penanganan sampah dan pemeliharaan kebersihan sungai ini bukan hanya jadi seremonial semata, namun jadi pemantik pemerintah Kota Banjarmasin bersihkan sungai secara berkelanjutan. Ya, khusus Pemkab Banjarmasin memang sampah ini menjadi polemik ya di Kota Banjarmasin. Nah, mungkin SKPD terkait kan di pemerintah Kota Banjarmasin ada dinas sungai ya. Nah, dinas sungai ini mungkin dinas sungai di bawah PUPR ya. Sekarang nah, dalam hal ini PUPR untuk dapat kontinuitas menjaga kebersihan sungai ini terus dilakukan. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk berperan aktif menjaga kebersihan Sungai Martapura agar tetap menjadi ikon Kalimantan Selatan yang asri. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kehebatan Dirgantara kembali menggetarkan langit Banjarbaru. Atraksi pesawat Jupiter Aerobatic Team dari Angkatan Udara memukau ratusan warga dan anak-anak di Lanut Syamsuddinor. Sebelumnya, pesawat ini baru saja menuntaskan misi dari Brunei Darussalam. Dan kedatangan mereka tentu menjadi tayangan yang tak terlupakan bagi masyarakat. Ratusan warga dan anak-anak antusias memadati apron Lanut Syamsuddinor Banjarbaru sejak pagi untuk melihat langsung kedatangan pesawat Jupiter Aerobatic Tim Angkatan Udara Kamis siang. Kedatangan tim Jupiter ini menjadi momen yang sangat dinantikan bagi Giovanni. Terlebih, ia bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Seperti Giovanni yang menggunakan baju pilot pesawat Jupiter berwarna merah. Giovanni datang bersama sang ibu, Meilida, dari Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, untuk melihat lebih dekat pesawat aerobatik kebanggaan Indonesia. Lama kayaknya memang sudah lama, cita-citanya memang mau jadi TNI Angkatan Udara. Nah, kebetulan tim Jupiter Aerobatik datang, jadi mau ya didukung lah kan, supaya itu didokumentasikan lah gitu. Nah, bersekolah buat kesini. Jam berapa tadi kesini? Jam 8 dari Marabahan sampai kesini jam 10. Komandan Lanut Syamsuddinor bilang kehadiran tim aerobatik asal Yogyakarta ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Ini menambahkan yang disampaikan oleh Pak Gubernur dengan kedatangan tim aerobatik dari Jogja. Ini merupakan pesawat latih dari Angkatan Udara mewakili bangsa Indonesia tampil di Brunei, disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Mereka selesai melaksanakan misi tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 Juni. Sekarang mereka persiapan ferry pulang kembali ke Jogja. Kegiatan Open Base ini merupakan upaya sosialisasi Dirgantara bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Pesawat-pesawat latih Angkatan Udara ini sebelumnya melaksanakan misi internasional untuk tampil mewakili bangsa Indonesia pada ulang tahun Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni lalu. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari pemulihan sekolah, dinamika pasar, bakti sosial Polri, kebersihan sungai, hingga atraksi pesawat yang memukau. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah jaga semangat kebersamaan, cintai lingkungan kita, dan sampai jumpa di rekaman jejak digital berikutnya. Saya Priscilla Nicola, pamit undur diri.